Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di pesisir pantai, rawa, atau lahan berlumpur dengan kapasitas air payau, di mana areanya kadang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan tinggi rendahnya curah hujan. Karakteristik hutan mangrove sendiri adalah akar pohon tidak beraturan, biji vivipar, lentisel di kulit pohon, tanah berlumpur, lahan selalu digenangi air payau bersalinitas 2 hingga 22 ppm, dan terakhir mendapatkan pasokan cukup dari air tawar. Menurut Bangen 2002, jenis-jenis pohon penyusun hutan mangrove Indonesia, jika diurutkan dari arah laut ke arah daratan, dapat dibedakan menjadi 4 zonasi, antara lain zona api-api dan prepat, zona bakau, zona tanjang, dan zona nipa. Sistem mangrove memiliki dua komponen, yakni abiotik dan biotik. Ekosistem mangrove merupakan suatu kawasan ekosistem yang rumit, karena berkaitan dengan ekosistem darat dan ekosistem lepas pantai di luarnya. Oleh karena itu, hutan mangrove ini dikatakan sebagai interface ekosistem yang menghubungkan antara daratan dengan pedalaman serta daerah pesisir muara. Divisi sebagai penjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dan tebing sungai dari proses erosi atau abrasi, dan menahan atau menyerap tiupan angin kencang dari laut ke darat. Lalu ada fungsi kimia, sebagai tempat terjadinya proses daur ulang dan menghasilkan oksigen dan sebagai penyerap karbon dioksida. Adapun fungsi biologi, contohnya sebagai penghasil bahan pelapukan yang merupakan sumber makanan paling penting bagi hewan invertebrata. Ada pula fungsi ekonomi, sebagai penghasil bahan baku industri seperti kertas, makanan, obat-obatan, alkohol, kosmetik, dan zat pewarna. Dan yang terakhir sebagai fungsi wanawisata, sebagai kawasan wisata alami pantai dengan keindahan vegetasi dan satwa. Persiapan peralatan. Yang pertama ada perahu atau sampan sebagai alat transportasi. Yang kedua ada buku identifikasi untuk dapat mengetahui identitas atau nama jenis dari mangrove yang ditemukan dalam area penelitian. Ketiga ada P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Persiapan jika terjadi hal yang tidak diinginkan dan ada obat-obatan. Yang keempat ada peta tematik. Untuk skala awal atau pertama menggunakan peta tematik area potensial untuk dijadikan stasiun pemantauan permanen, dan untuk pemantauan berikutnya menggunakan peta lokasi yang sudah mempunyai titik-titik lokasi stasiun atau plot permanen. Yang kelima ada kamera dengan lensa fisheye dan kamera satu. Kamera yang digunakan harus memiliki layar agar dapat melihat langsung hasil dari foto yang sudah diambil. Kamera satu digunakan untuk melakukan dokumentasi kegiatan dan keperluan identifikasi. Yang keenam adalah cat semprot. Yang digunakan adalah cat yang harus tahan air untuk penanda pada batas plot dan harus tampak kontraks dengan pohon agar dapat terlihat pada saat pengamatan selanjutnya. Yang ketujuh ada kertas tahan air dan pensil 2B atau 4B untuk mencatat data hasil pengukuran. Yang kedelapan ada meteran jahit, digunakan untuk mengukur keliling lingkar batang mangrove. Yang kesembilan ada GPS yang digunakan untuk merekam titik koordinat geografi stasiun penelitian pada saat survei awal. Yang ke-10 ada tali transit. Tali dengan panjang 20 meter dengan penanda pada panjang 10 meter. Tali terbuat dari nilon dan memiliki warna yang cerah yang pada ukuran 10 meter warnanya dibedakan dengan 10 meter kedua. Perlengkapan dasar pribadi. Perlengkapan yang harus kita persiapkan adalah seperti topi rimba, baju pelampung, baju lengan panjang, kaos kaki, dan sepatu dengan sol yang lebih tebal. Persiapan teknik lapangan.
Hal-hal yang harus dipersiapkan pada saat mengambil data pada ekosistem mangrove adalah sebagai berikut. Persiapan tim. Pemantauan mangrove tidak memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah banyak. Minimal 2 orang, yang 1 orang sebagai peneliti dan pemimpin grup yang sudah terlatih dan 1 orang lagi untuk teknis atau membantu teknis. Namun, untuk pengamatan awal memerlukan lebih banyak sumber daya manusia dibandingkan survei berikutnya. Persiapan administrasi dan perizinan. Dalam pelaksanaan pemantauan, membutuhkan kelengkapan administrasi, antara lain surat tugas dari instansi tenaga pemantau atau surat perintah perjalanan dinas, dan surat izin melakukan penelitian di dalam kawasan yang ditujukan kepada kepala desa atau dusun atau kampung, kepala instansi terkait atau satuan kerja perangkat daerah, dan bupati. Pengumpulan data, yaitu pengambilan data dapat dilakukan melalui wawancara langsung dengan lembaga yang terlibat dengan mangrove. Pengambilan sampel vegetasi mangrove menggunakan teknik line transect, yaitu teknik pengukuran dan pengamatan dilakukan pada sepanjang jalur yang dibuat dengan jarak antar petak ukur dengan langkah yang pertama, membuat satu jalur dengan lebar 10 meter dan panjang 10 meter. Jalur dibuat dengan arah tegak lurus dengan pantai. Pada jalur dibuat petak contoh dengan ukuran 2x2 meter untuk semai, 5x5 meter untuk pancang, dan 10x10 meter untuk pohon. Apabila belum diketahui nama jenis tumbuhan yang ditemukan, identifikasi dilakukan di laboratorium.